وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Insyaallah ta'ala masih dalam Kitabul Fiqhil Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnati, salah satu kitab yang membahas tentang fikih secara ringkas. Baik, sedikit murojaah. Mal farqu baina hadathil asghar wa hadathil akbar? Mal farqu, apa perbedaan antara hadath kecil sama hadath besar? Siapa? Hadath kecil bisa dihilangkan dengan cara mandi biasa. Terus kalau hadath besar harus dihilangkan dengan cara mandi besar. Masya Allah. Hadath kecil dihilangkan dengan apa? Dengan berwudu. Adapun hadath besar harus dengan mandi besar atau mandi wajib. Masya Allah. Air yang dipakai bersuci adalah air apa Pak? Air yang bisa dipakai bersuci adalah air. Nah, Masya Allah, al-ma'u fi ma baqiya fi khilqatihi, air yang tetap masih pada penciptaan awalnya, yaitu air yang belum bercampur dengan yang lainnya, yaitu air yang suci dan mensucikan. Al-ma'u tahirul mutahhir li ghairi, air yang suci dan mensucikan. Nah, al-mas'alatu tsalitsatu, kata Syekh, masalah yang ketiga, al-ma'u, air, idza, apabila khalatathu najasatun, air apabila khalatathu, bercampur dengan najasah, dengan najis. Apa hukum air yang tercampuri oleh najis? Ini yang kemarin ditanyakan oleh salah satu jamaah. Nah, kata Syekh, al-ma'u, air, idza khalatathu najasatun, apabila dia tercampuri dengan najis. Ingat Bapak, yang mencampuri najis, sesuatu yang najis, fataghayyarat, kemudian berubah, ahadu awsafihi thalathati, kemudian berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka apa itu sifatnya yang tiga? Rihuhu, baunya, berubah baunya, au ta'mihi, rasanya, au launihi, apa? Warnanya. Maka apa yang terjadi? Fahuwa najasun, maka air ini menjadi najis. Maka air ini menjadi najis bil ijma', secara ijma', kesepakatan para ulama. Saya ulang Bapak, apabila ada air tercampuri najis, kemudian dia merubah salah satu dari sifatnya, entah warnanya, atau baunya, atau rasanya, maka air ini menjadi najis secara ijma', kesepakatan para ulama. La yajuzu isti'maluhu, enggak boleh digunakan. Kenapa? Karena dia sudah najis, enggak boleh digunakan. Karena kalau air itu sudah najis Bapak, berarti tidak lagi suci, bahkan gak bisa mensucikan. Dia saja gak suci. Bukankah ada barang air yang suci tapi tidak mensucikan? Apalagi kalau airnya sudah najis, tidak suci lagi. Maka
fala yarfa'ul hadatsa, enggak mampu menghilangkan hadas. Orang wudu dengannya, bagaimanapun dia wudunya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dia sudah belajar tata cara wudu, gini, maka enggak ada gunanya, karena air yang digunakan adalah air najis. Wala yuzilul khabatha, demikian tidak bisa membersihkan daripada najis. Kenapa? Dia saja najis, airnya saja najis. Bagaimana mungkin bisa mensucikan najis? Ini sudah ada yang tahu gambarannya ini Pak ya. Misalkan air minum nih, suci Pak ya? Suci. Terjatuhan kotoran yang itu najis, kemudian kita lihat, oh iya, berubah warnanya. Warnanya berubah disebabkan apa? Disebabkan najis itu. Kalau seandainya dia berubah dengan bukan sebab najis, maka tidak. Ini yang berubahnya adalah najis. Kita lihat kejatuhan tai cicak misalkan, terus kita lihat warnanya nggak berubah, warnanya tidak berubah, terus kita cium, tidak berubah, terus kita cicipin, biasa aja, sama seperti yang tadi, maka air ini suci. Saya tidak katakan wajib diminum, tidak. Kalau banyak airnya sudah, buang aja yang lain aja. Tapi perbahasan kita, suci apa tidak? Suci. Suci. Mau diminum apa tidak boleh itu terserah Anda. Tapi ini airnya suci, karena tiga sifatnya tidak bisa tidak berubah oleh najis. Paham sampai sini Pak? Ini secara ijma' tentang kenajisan air ini jika berubah salah satu dari tiga sifatnya tersebut. Kana kathiran au qalilan sawa'un, sama saja airnya banyak atau airnya sedikit, yang penting dia berubah salah satu dari sifatnya tadi disebabkan karena najis ini, maka dia najis, airnya najis. Amma in kana khalatatun najasatu, adapun jika air ini tercampuri oleh najis, walam taghayyar ahadu awsafihi, tapi enggak berubah dari tiga sifatnya, tidak berubah dari salah satu tiga sifatnya, fa in kana katsiran lam yanjus, jika itu banyak tidak najis. Di sini ada sedikit rincian, ada sedikit perbincangan para ulama. Kata mereka, kalau airnya banyak maka tidak najis. Wa tahsulu taharatu bihi, bisa dipakai bersuci. Wa amma in kana qalilan, tapi kalau airnya sedikit, fayanjus, maka airnya najis. Namun ini perbincangan para ulama. Yang rajih, yang kuat Bapak, mau banyak apa sedikit, selama tidak berubah air ini, tidak berubah dari tiga sifatnya ini, maka dia tetap suci, meskipun sedikit. Sedikit ini pendapat yang rajih insyaallah taala. Wa amma in kana qalilan fayanjusu, tapi kalau sedikit maka najis, ini pendapat yang lainnya. Wala tahsulu taharatu bihi, tidak bisa dipakai bersuci. Wa haddul ma'il katsir ma balagha qullatain fa aktsara, batasan air itu banyak, batasan air dikatakan banyak itu jika mencapai 2 kullah. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala, 2 kullah. 2 kullah itu sekitar 200 liter. Derum itu berapa isinya? 220, 200-an ya? Ya sekitar itulah, sekitar itu. Pendapat Syafi'iyah, maka kalau airnya kurang dari 200 liter, kurang dari 1 derum, kena najis, mau berubah apa tidak berubah, dia najis. Tapi kalau banyak, baru dilihat berubah apa tidak. Tapi yang rajih, yang kuat adalah
berubah apa tidak, mau sedikit mau banyak, sama saja, saja. Wal qalilu ma duna dzalik, kalau airnya sedikit yaitu kurang daripada kullatain. Wad dalilu ala dzalika, dalilnya apa Bapak? Haditsu Abi Sa'id Al-Khudri, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air, tahurun, apa? Suci dan mensucikan, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang mampu membuat air itu najis. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ucapkan sababul wurudnya, sebab datangnya hadis ini ketika para sahabat bertanya tentang bi'rul mudha'ah, tentang sumur mudha'ah, sumur yang ada di Madinah. Sumur itu berada di dataran rendah. Kemudian kalau hujan turun Bapak, banyak sampah-sampah yang terkadang mengalir ke sumur itu. Bahkan kadang ada bangkai yang jatuh di situ. Sehingga para sahabat bertanya, Rasulullah, air sumur ini suci dan mensucikan tidak? Bisa dipakai wudu tidak? Maka Nabi SAW bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, air itu suci, tidak ada yang mampu menajiskannya, selama apa? Tidak berubah daripada 3 dari sifatin kalam. Dan riwayat yang lain ada tambahannya, malam yataghayyar ahadu awsafih, selama tidak berubah 3 daripada sifatnya tersebut, salah satu dari 3 sifat tersebut. Nah, wa haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian berdasarkan hadisnya Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza balagal ma'u qullatain, air itu kalau sudah mencapai 2 kullah, berapa tadi Pak? 200 liter, lam yahmilil khabatha, enggak akan terkena najis. Maksud beliau sallallahu alaihi wasallam, ala ghalibin, alal ghalib, umumnya air kalau sudah 200 liter itu jarang berubah kalau kena najis, jarang berubah. Mungkin kalau banyak sekali bangkainya 200 liter, tapi yang mati apa? Kucing misalkan di situ, iya najis, iya Pak? Sepakat kita? Iya. Tapi kalau cuma 1 biji apa? Tai cicak, insya Allah tidak berubah dari salah satu dari 3 sifatnya. Nah, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fil ghalib, umumnya tidak berubah. Umumnya tidak berubah. Permasalahan ini sudah dipahami Pak? Najis, air yang suci, kalau kejatuhan sesuatu yang najis, maka dilihat apakah berubah dari 3 sifatnya atau tidak. Kalau tidak maka suci, kalau berubah maka najis. Nah, ini permasalahan yang ketiga. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat. Sebelum kita masuk, ada pertanyaan Bapak? Ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada masalah yang keempat? Jika tidak, kita lanjut. Silakan Pak. Kita berkaitan air. Jadi saya umpamakan misalnya dalam dom sarap isinya madu misalnya. Apa? Madu. Madu. Tiba-tiba pada malam hari kejatuhan
Tikus. Tikus misalnya tikus. Apakah statusnya madu ini najis atau bagaimana? Cukup Pak? Iya. Kasusnya sama Pak. Kasusnya sama. Selama kita ambil madunya, kita cium, Enggak ada bau ini. Kita sudah ambil tikusnya itu buang jauh-jauh. Tes madunya baunya. Enggak ada melengket bau itu. Kemudian kita lihat warnanya, enggak berubah warnanya. Kemudian kita cicipin, madu biasa. Sudah, dia tetap dalam keadaan kesuciannya. Dia suci Bapak. Berarti boleh dijual Ustaz? Boleh. Tapi Bapak gak usah bilang ini madu yang khusus kena ya Bapak gak ada yang beli nanti. Wah yang ini aja Pak. Dan kita tidak termasuk berarti Bapak tidak, dia suci dalam Islam. Akhirnya suci. Suci. Nah, yang banyak biasanya terjadi adalah minyak. Ibunya habis menggoreng dan seterusnya, ada kejatuhan cicak dan seterusnya, masih panas-panas, langsung mati. Lihat apakah. Tapi kalau ya kita katakan dia suci, misalkan nggak berubah, ini salah satu dari sebab. Tapi permasalahannya Bapak mau pakai mana? Kalau nggak ya sudah buang aja. Gampang, nggak usah ribet-ribet. Harus enggak, mau buang tidak. Ada yang lain kita buang aja. Cuma permasalahannya suci apa? Tidak suci. Selama tidak berubah dari salah satu dari 3 zatnya ini. Lanjut Pak, ada yang lain? Baik. Al-mas'alatu rabi'atu, mas'alah yang keempat. Al-ma'u, air, idza khalaqahu tahirun. Permasalahan yang berikutnya adalah air jika tercampuri sesuatu yang tahir, yang suci. Kalau tadi najis, kalau ini suci. Apa hukumnya? Al-ma'u idza khalatathu maddatun tahiratun, air jika dia tercampuri zat yang suci, ka'awraqil asjar, seperti daun-daun pohon. Pernah lihat Bapak berubah enggak air kalau kena daun? Iya. Makanya para penghobi ikan cupang pakai apa dia? Daun ketapang, langsung pekat gitu. Iya. Nah, permasalahannya ini apakah yang terjadi jika air ini telah tercampuri dengan zat-zat yang suci. Zat-zat yang suci. Ka'aratil asjar, seperti daun-daun pohon, wasabun, bercampur dengan sabun, wal asnan awil isnan. Asnan itu ada semacam pohon yang dia juga seperti bidara, pohon bidara yang dahulu dipakai, disebutkan bahwasanya dia dibakar, terus debunya disiram air, terus bisa dipakai jadi sabun. Itu di zaman dulu. Kalau sekarang, masya Allah, banyak sabun mudah, tidak usah repot-repot. Awisider, apa? Daun bidara. Al-ghairi dzalika minal mawaddi tahirah, atau yang lainnya dari zat-zat yang itu adalah suci. Air tercampuri dengan zat yang suci. Intinya air tercampuri zat yang suci. Kita sudah keluar dari tentang zat yang najis. Falam yaghlib dzalikal mukhalitu alaihi, dan yang mencampuri ini tidak mendominasi air ini. Tahu Pak ya? Ada air kita campur sabun, tapi sabun ini enggak mendominasi air sampai-sampai wah ini sabun sudah ini. Berarti itu mendominasi. Ini tidak, kena aja. Mungkin kita mandi, kecemplung, leset sabunnya kecemplung di bak, langsung diambil. Kena dah. Oke, kena bak itu. Kadang kelihatan agak keruh dikit. Iya Pak, tapi dia belum seperti air sabun, belum. Cuma berubah saja warnanya. Maka seperti ini. Fasohihu, apa yang terjadi? Maka yang sahih, ketika Syekh mengatakan yang sahih, berarti di sini ada perbincangan. Ada yang mengatakan dia sudah tidak mensucikan lagi. Dia suci, tapi tidak mensucikan lagi. Tapi kata Syekh as-sahihu annahu tahurun
yajuzu tatahhuru bihi. Tapi yang sahih, yang kuat adalah dia suci dan mensucikan. Dia tetap suci dan mensucikan minal hadathi wan najasah, menghilangkan hadas bisa dipakai wudu, atau menghilangkan najis bisa dipakai membersihkan najis. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum mardha, apabila kalian sakit, au ala safar, atau dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaib, kalian habis BAB atau BAK, au lamastumun nisa, atau kalian habis berhubungan dengan istri, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air. Lihat, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan menggunakan sa'idan thayyiban, permukaan bumi yang suci, thayyib, yang baik. Famsahu biwujuhikum, usapkan ke wajahmu, wa aydikum, dengan dan tanganmu. Faladzul ma'i fil ayati nakiratun, lafaz di dalam ayat yang mulia tentang air, ma'an, nakiratun, itu dalam bahasa Arab nakirat. Nanti insyaallah kita akan sampai di bahasa saya, itu adalah nakirat fi siyaqin nafyi, dalam konteks penafian, yaitu falam, kalimatnya negatif, kemudian ada nakirat, fay'umu kullama'in, maka ini menunjukkan tentang keumuman air apa saja, air apa saja. La farqa bainal ma'il khalisi wal makhluti, tidak ada perbedaan antara air yang murni belum ada campurannya dengan air yang makhalit, air yang makhlut, air yang sudah tercampuri, selama air ini tidak didominasi dengan sesuatu yang mencampurinya, maka dia tetap suci dan mensucikan. Ini yang rajih kata Syekh rahimahullah taala. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, linniswati allati, kepada para wanita, kunna, yang mereka ditajhizi benatihi, yang memperbaiki yang tajhizil mayit, yang mengurusi jenazah putrinya. Igsilnaha thalathan, mandikan dia atau sucikan dia, salatan atau khamsan, 3 kali atau 5 kali, atau aktsara, atau lebih dari itu, aktsara min dalika in ra'aitunna, jika kalian memandangnya masih butuh, tambah lagi. Sehingga Bapak, cara memandikan jenazah enggak mesti harus sekian bilangannya, ya itu yang biasa, tapi kalau masih dibutuhkan, tambah lagi. Karena jangan dibiarkan, wah sudah 3 kali ini, sudah 5 kali ini, masih ada darahnya, masih ada kedua kotorannya, biar aja deh. Tidak, bersihkan terus sampai, karena memang masih dibutuhkan, Wa ja'alna fil akhirati kafura, dan jadikan di siraman terakhirnya ada campuran kafur, al syai'an min kafur, atau sedikit dari kafur, airnya dicampur kafur. Dan Nabi SAW mengatakan tetap suci, sucikan dia, bersihkan dia dengan itu, selama air kafur ini tidak mendominasi air ini, sehingga dia bukan air lagi, ini kafur semua sudah ini, misalkan seperti itu. Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Ada pertanyaan? Jadi masalah yang berikutnya ini adalah apabila air ini tercampuri zat yang suci, maka selama yang mencampurinya ini tidak mendominasinya, maka dia tetap suci dan mensucikan, meskipun berubah warnanya. Kadang bapak-bapak yang ditambah ada derumnya, biasanya kan derum, tapi di bawah pohon, namanya pohon jatuh daunnya, akhirnya, airnya merah, boleh nggak dipakai wudu? Iya, karena daunnya suci. Kecuali kalau ada 5 ekor di situ, tikus dan bau sudah buang Pak, najis ini, wudu dengan air tambak saja.
Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak kita lanjut. Al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima. Hukmul ma'il musta'mali fit taharati. Hukum air musta'mal. Sering dengar, Pak? Ya, ini di negeri kita sesuatu yang sangat lumrah, sesuatu yang masyhur. Mau musta'mal. Hukum air musta'mal fit taharah. Hukum menggunakan air musta'mal di dalam bersuci. Apakah dia masih bisa dipakai bersuci ataukah tidak? Sebelum kita masuk, di negeri kita apa, Pak? Syafi'iyah mengatakan apa? Air musta'mal bisa dipakai bersuci ya? Tidak boleh. Itu Syafi'iyah. Makanya orang-orang yang memang masih kuat fikihnya mereka, dan ini tidak masalah, karena mereka fikihnya memang seperti itu. Orang-orang yang masih betul-betul, kalau bangsa kita NU tulen, maka baknya itu, bak mereka itu pasti besar-besar. Di pondok-pondok itu pasti besar baknya. Kenapa? Nah, mereka pendapatnya maul musta'mal. Karena kalau di bawah kullatain, itu air itu nggak boleh lagi dipakai. Tapi kalau banyak, boleh dipakai. Sehingga mereka baknya besar. Cuma sebagian orang-orang yang menisbahkan diri kepada Syafi'iyah jahil dalam masalah ini, dia nggak ngerti masalah ini. Kemudian yang mereka mengatakan Syafi'iyah. Tapi kalau mereka betul-betul mengerti tentang mazhab Syafi'iyah, maka ya demikian keadaannya. Nah, sekarang kita kupas secara syar'i tentang hukum air musta'mal. Kita punya kaidah bahwasanya syariat, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum, kita mengambil hukum yang sudah kita sebutkan kemarin, apa Pak? Minimal ada 4. Dari mana kita mengambil hukum kemarin? Al-Quran, Al-Hadith, Ijma' dan Qiyas. Berarti kita nggak ngambil dari guru, Pak? Ngambil, tapi lihat dari mana mereka mengambil. Dan inilah wasiat mereka para imam kita. Jangan ketika kita menyelisihi imam besar, berarti kita merendahkan mereka, tidak. Karena ini nasihat mereka. Dahulu saya pernah sudah sampaikan bagaimana ucapan-ucapan mereka tentang bagaimana mengikuti sunnah. Idza shahal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih itu madhabku. Dan itu berarti tidak menentang mereka. Justru kata Imam Syafi'i, apabila ada perkataan quli yukhalifu sunnah, menyelisih sunnah, maka ambil sunnah dan tinggalkan perkataanku. Sehingga kita mengikuti betul-betul Imam Syafi'i, bukan taklid buta. Karena ini berarti bertentangan dengan madhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-ma'ul musta'malu, air musta'mal fit taharah. Sebelumnya Bapak, apa itu air musta'mal? Air bekas apa gitu? Bekas digunakan. Nah, al-ma'ul munfasil, air yang jatuh atau lepas, berpisah, an a'dha'il mutawaddi, dari anggota badan orang yang berwudu. Itu disebut dengan air musta'mal. Contoh kita wudu, Pak, ada netes tidak? Ya pasti lah, Ustaz. Masa resap di badan. Netes mengenai air yang lainnya, air itu semuanya musta'mal. Misalkan kita pakai timbal, Pak, kita wudu netes, kena di timba ini, udah, ini air musta'mal ini. Ini air musta'mal, tidak boleh lagi dipakai menurut madhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Min a'dha'il mutawaddi wal murtasili tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala sahih. Maka air yang jatuh tadi ketika orang berwudu atau orang mandi besar,
Ketika ada percikan air dari badannya jatuh ke situ, berarti itu air musta'mal. Itu adalah air musta'mal. Maka Syafi'iyah kalau airnya di bawah kullatain, di bawah 200 liter, kena tetesan itu Bapak, itu nggak boleh dipakai berwudu. Karena dia sudah tidak mensucikan lagi meskipun masih suci. Baik. Nah, ala sahih kata Syekh, yang sahih adalah suci dan mensucikan. Menunjukkan apa? Ada perbincangan di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan tidak suci lagi atau tidak bisa mensucikan lagi. Yarfa'ul hadatsa, bisa menghilangkan hadas, bisa dipakai wudu, wa yuzilun najasa, bisa dipakai membersihkan najis. Madama annahu, selama lam yataghayyar minhu ahadu awsafihi thalathati, selama tidak berubah dari tiga ini. Intinya seperti itu. Tidak berubah, maka dia tetap suci. Ar-raihah, baunya, wa ta', rasanya, wal laun, warnanya. Selama tidak berubah daripada ini, maka dia tetap dalam keadaan suci dan mensucikan. Apa dalilnya? Wa dalilu taharatihi, dalil tentang kesuciannya air musta'mal adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa, apabila beliau alaihi salatu wasallam berwudu, kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, mereka para sahabat berebut apa? Mengambil sisa wudunya Rasulullah. Mengambil sisa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan. Beda kalau kita, Bapak. Mudah kalau ustaz, kiai lah. Enggak benar. Kalau ada yang mengatakan, bukankah manusia itu barokah? Iya. Manusia itu berkah, Bapak. Muslim itu berkah. Tapi berkahnya bukan berkah maknawiyah namanya. Makna, bukan berkah, lupa saya. Ada dua berkah itu, Pak. Ada berkah maknawiyah, ada berkah yang satunya itu. Kalau yang satunya itu iya boleh orang usap-usap. Makanya Rasulullah diambil keringatnya, diambil ini mencari berkah, karena berkahnya adalah dzatiyah. Barakatun dzatiyatun, berkahnya zat. Adapun manusia berkahnya makna, secara makna. Oleh karena nggak boleh orang kiai diambil. Lah, kekeliruan. Memang berkah, tapi bukan dzatiyah, tapi maknawiyah. Sama seperti Al-Quran. Orang ngambil Al-Quran diusap-usap di kepalanya, dicium-cium. Mengharap apa? Berkah. Kita katakan berkah maknawiyah, bukan berkah dzatiyah, harus dibedakan. Kalau peninggalan Rasul dan berkah dzatiyah hanya didapatkan di peninggalan Rasulullah. Pakaian Rasulullah dan yang lainnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kok ke sana, Pak? Mana tadi, Pak? Mereka para sahabat berlomba-lomba di dalam mengambil wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabirin, menuangkan kepada Jabir min wudu'ihi idza kana maridan. Jabir pernah sakit panas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menumpahkan bekas wudunya, sisa wudunya kepada Jabir, mengobati Jabir. Walau kana najasan lam yajuz fi'lu dzalik. Seandainya itu najis, enggak mungkin dikasih orang. Dan mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ini tersebut. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil berikutnya Bapak, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa nisa'uhu, para sahabatnya demikian istri-istrinya, kanu yatawaddauna fil akdahi wal atawab, mereka berwudu dengan gelas, tapi gelas maksudnya di sini tempat minum, tapi kayak mangkok. Mirip kita pakai wudu pakai apa? Pakai timba. Kira-kira Bapak, kalau wudu pakai timba, netes enggak timba? Iya, Pak. Kira-kira kalau wudu di atas
pakai timba, kira-kira netes nggak ditimba? Iya. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mandi dengan menggunakan apa? Iya, yang semacam, sebentar Pak, Jafna itu ada qas'a, piring besar. Kira-kira orang mandi, kira-kira nggak masuk? Pasti masuk. Dan Nabi SAW memakai. Nabi SAW memakai baju suci, menunjukkan air mustakmal suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Dan inilah yang kita kuatkan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para ulama kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis waktunya. Ada pertanyaan Pak, sebelum tutup. Kalau yang seperti tadi itu yang bekasnya Nabi itu, apakah kita yang aja caranya? Maksud? Yang bekasnya air dari Nabi itu dipakai dulu itu, apakah secara seperti tayamum? Tidak dipakai berwudu. Seperti dipakai berwudu. Bekasnya Rasulullah, sisanya para sahabat berebut ngambil untuk berwudu. Tidak ada Pak ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.